Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya agar pembelajaran kita menjadi lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Coba Isma, hari ini siapa yang tidak hadir? Putri dan Zainul, Bu. Putri dan Zainul. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah membahas materi mengenai Ada berada bersama terhadap orang tua. Nah, materi kita hari ini mengenai adab terhadap teman sebaya. Nah, sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Coba Isma, dari materi kita minggu lalu, apa yang dapat Isma pahami mengenai materi kita yang minggu lalu? Tidak membentak orang tua. Tidak membentak orang tua, apalagi Tidak boleh berbohong. tidak boleh berbohong, Boleh melawan orang tua. tidak boleh melawan orang, Tua. apalagi Vina. Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Nah, baiklah. Nah, pada materi kita minggu ini kan kita akan membahas materi mengenai adab terhadap teman sebaya. Berarti materi yang minggu lalu sudah paham ya? Nah, baik. Nah, Ibu harap kepada kalian saat Ibu menjelaskan materi, kalian mendengarkan agar tidak ada yang bermain saat Ibu menjelaskan materi di depan. Karena materi ini akan Ibu masukkan kepada ulangan tengah Semester. Apabila kalian tidak bisa menjawab, maka nanti nilai kalian akan rendah. Jadi saat ulangan teman kalian tinggi dan kalian rendah, itu kesalahan siapa? Kesalahan kita. Kesalahan kita. Nah, baiklah, materi kita pada hari ini adalah adab kepada teman sebaya. Teman sebaya. Kalian tahu adab terhadap teman sebaya itu seperti apa? Tidak, Bu. Teman sebaya itu yaitu orang yang usianya sama dengan kita. Nah, misal, dia kelahiran tahun 2001, sedangkan kita kelahiran tahun 2000. Nah, itu ada selisih 1 tahun umur kita dan umur dia. Nah, walaupun dia lebih muda daripada kita harus Menghargai. mempunyai adab kepada teman kita. Jangan mentang-mentang kita itu sudah berteman lama, tapi kita berteman seperti tidak memiliki adab. Misal, kita menjelek-jelekan teman, tidak sayang terhadap teman kita, dan memusuhi teman kita. Nah, materi kita hari ini adalah adab kepada teman sebaya. Kalian tahu teman sebaya itu apa? Nah, teman sebaya itu misalkan Vina dan Isma berteman sudah dari kecil hingga dewasa. Tetapi kami berteman itu sudah seperti saudara. Nah, artian sebaya itu yang sama rata umur. Misal, si Isma lahir tahun 2000, sedangkan si Vina lahir tahun 2001. Itu selisih umurnya ada 1 tahun kan? Nah, walaupun umur mereka itu berbeda 1 tahun, tapi dalam berteman kita harus memiliki adab kepada teman. Misal,
kita tidak boleh memusuhi teman, tidak boleh berantem. Nah, jangan anggap di dalam berteman itu tidak memiliki adab. Kebanyakan orang menganggap teman itu sebagai apa? Hanya sebagai teman. Mereka tidak tahu kalau di dalam berteman itu memiliki adab. Nah, di adab dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan atau segala bentuk sikap, perilaku, dan tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan dan santun. Nah, di balik itu juga ada kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Nah, orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Nah, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama kita yang beragama Islam. Nah, norma itu tidak hanya kepada teman, juga terhadap tetangga kita. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Kaum itu berarti tidak hanya kepada kaum Islam saja, tapi kita juga memiliki adab terhadap orang yang non-muslim. Misal, orang yang berbeda agama dengan kita harus menghormati, apalagi saling menyayangi, apalagi toleransi. Misal, saat dia ingin beribadah, kita harus menghargai kepercayaan dia kepada Tuhannya. Nah, di saat kita juga ingin beribadah, dia juga begitu, dia menghargai kita juga dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam pembahasan adab pergaulan dengan teman sebaya, selaku makhluk sosial, kita tentu tidak akan hidup hanya seorang diri saja, betul? Nah, kita membutuhkan yang namanya teman dalam hidup kita. Namun, dalam mencari teman, kita harus selektif. Tahu selektif? Misalnya, harus berhati-hati, harus benar-benar memilih teman yang bisa membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah, tidak menyesatkan kita. Nah, tidak semua orang harus kita jadikan teman. Dan setelah kita mendapatkan teman, kita tidak asal-asalan di dalam pergaulan dengannya. Misal, yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita tidak boleh tidak boleh sombong, bermusuhan, mentang-mentang kita sudah berteman lama lalu tidak memiliki adab. Kalau bertemu teman, misalnya selalu tidak mengucapkan salam, terus tidak berlaku baik, tidak berlaku sopan, tidak memiliki tata krama. Nah, adapun yang pertama itu, adab dalam bergaul yang pertama adalah 1. Carilah teman yang baik. Carilah teman yang baik. Carilah teman yang baik. Nah, yang pertama, carilah teman yang baik. Dalam mencari teman, carilah teman yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Nah, yang bisa menuntun kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman yang bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak.
Nah, untuk yang kedua, etika berinteraksi. Yang kedua, etika berinteraksi. Nah, dalam berinteraksi kepada teman kita juga harus memiliki etika. Etika ketika bertemu dengan seorang muslim, hendaklah kita mengucapkan Salam. walaupun kita tidak mengenalnya, dan berikanlah senyuman karena senyuman itu sebagian dari Iman. ibadah, bukan iman. Nah, dan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Yang pertama, Anda menyikapi teman sebagai Darah. saudara. Yang pertama, menyikapi teman sebagai Saudara. saudara. Nah, menyikapi teman sebagai saudara karena umat muslim itu ibarat satu tubuh. Jika ada organ tubuh kita yang tersakiti, maka anggota yang lain juga ikut merasakan sakitnya. Nah, sebagaimana hendaknya kaum muslim, jika saudaranya yang satu sedang menderita, maka kita juga ikut menderita. Nah, untuk materi yang keduanya yaitu saling menghormati dan menghargai. B. Saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai. Kaum muslimin seluruhnya sama. Yang membedakan mereka hanyalah kadar iman dan rasa takwa. Namun antara satu dengan yang lainnya haruslah menciptakan rasa hormat dan saling menghargai. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang Muda. Jika terdapat perbedaan pendapat, hendaknya disikapi dengan rasa lapang dada dan saling menghargai pendapat. Nah, sebab setiap orang memiliki pemikiran berbeda-beda, dan juga tidak semua yang akan menolong kita berasal dari orang-orang yang memiliki kedudukan atau kekayaan. Bisa jadi kita dibantu oleh saudara kita yang miskin dan yang tidak memiliki harta. Nah, di dalam bagian ini saling menghormati dan menghargai. Dari sini jangan sampai kita meremehkan dan tidak menjunjung kehormatan saudara kita. Sebab sebagaimana yang disebutkan tadi, semua kaum muslimin itu sama. Nah, di dalam materi ini juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu bersikap amanah. Bersikap amanah. Nah, bersikap amanah ini berarti dapat dipercaya dan jujur. Apabila teman memberikan amanah terhadap kita harus bisa menjaganya dan berlaku jujur, karena kepercayaan mahal harganya. Jika sebuah kepercayaan sudah kita ingkari, maka kepercayaan untuk yang kedua kalinya tidak akan sama. Misal, si Isma memberikan amanah untuk menjaga rahasia. Misal, terus si Tina ini diam-diam membocorkan rahasia yang diberikan
kepada Tina, kan? Nah, setelah itu karena waktu saat Vina dan Isma ini berkelahi, si Vina ini membongkar rahasia si Isma, kan? Mengingkari janjinya. Nah, setelah itu mereka baikan lagi, kan? Nah, setelah mereka baikan, lalu si Isma ini mencoba lagi untuk memiliki rasa kepercayaan bahwa merasa si Vina ini sudah berubah dan mencoba untuk memberikan kepercayaan lagi untuk yang kedua kalinya. Tetapi di sini Isma masih berpikir untuk menyampaikan rahasia yang kedua, karena takutnya rahasia yang kedua ini akan dibocorkan lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua, berprasangka baik. Berprasangka baik. Nah, yang kedua itu berprasangka baik. Nah, yang kedua berprasangka baik. Sebagai kaum muslimin, hendaknya kita mengedepankan prasangka baik terhadap saudara kita. Nah, hendaknya kita mengedepankan prasangka baik terhadap saudara kita. Jangan sampai kita mudah suzon, berburuk sangka terhadap kawan atau saudara kita. Nah, yang selanjutnya, niat untuk berteman, bukan untuk memanfaatkan. Yang ketiga, niat untuk berteman, bukan untuk memanfaatkan. Nah, niat untuk berteman bukan untuk memanfaatkan. Sering kita temui dari banyak teman yang hanya memanfaatkan temannya saja. Padahal tujuan utama dari berteman adalah agar kita mendapatkan tempat tak kalah kita sendiri yang sedang mendapat kesulitan. Misal, kalau kita hidup sendiri, di saat kita mempunyai masalah, kita tidak memiliki teman. Siapakah yang bisa membantu kita selain teman? Apabila kita tidak memiliki teman, maka kita akan hidup sendirian tanpa ada orang di sekeliling kita. Nah, begitu. Yang keempat, saling bekerja sama atau tolong menolong dan melindungi. Yang keempat, saling bekerja sama dan tolong menolong. Nah, saling kerjasama dan tolong menolong berarti misal teman kita ingin meminta bantuan kepada kita, berarti kita harus Menolongnya. menolong dia. Ada kalanya di saat kita memiliki kesulitan, dia yang akan menolong kita. Nah, yang kelima, saling menasehati. Saling menasehati. Apabila teman kita salah, kita sebagai teman harus menasehati dia bahwa apa yang dilakukan dia itu perbuatan yang tidak baik. Misal dia berpuasa, lalu di saat kalian berjalan berdua, teman kalian ini merasa kehausan, seperti imannya tergoda, kan seperti itu. Nah, tapi dia berkata seperti ini, aku ingin buka, di sini tidak ada orang yang melihat kecuali kita berdua, bilang gitu kan. Nah, tapi kita sebagai teman harus menasehati dia bahwa kita bilang puasa itu wajib. Nah, jadi sebagai orang Islam kita harus berpuasa, kita tidak boleh berbohong kepada diri kita sendiri, berbohong kepada orang lain, berbohong kepada Allah. Nah, karena walaupun orang lain tidak melihat kita saat kita berbuka diam-diam, tapi Allah melihat Kita. Nah, yang keenam, tidak mencela dan tidak
manggilnya dengan panggilan yang Tidak. buruk, tidak mencela, tidak mencela, dan memanggil dengan sebutan yang buruk. Yang buruk. Nah, yang ketujuh, tidak menggunjing atau menyebarkan aib dan kekurangannya, sama seperti ini, bersikap aman. Kita harus jujur, kita harus selalu menjaga kepercayaan orang lain. Yang kedelapan, tidak saling mendengki, iri hati, dan tidak saling menipu serta tidak saling membenci. Tidak menipu, iri hati, dan membenci. Nah, kita itu tidak boleh iri hati kepada teman kita. Di saat teman kita bahagia, kita iri, itu tidak boleh. Dan di saat mereka mempunyai teman baru, kita dilupakan. Nah, kita membencinya, itu juga tidak boleh. Yang kesembilan, tidak saling menzalimi. Tidak menzalimi. Misal kita melakukan kekerasan terhadap dia, kita fitnah dia, kita melakukan hal yang buruk terhadap dia. Mengerti? Terus yang ke-10, jangan biarkan ia selama 3 hari. Misalnya seperti ini. Tidak menegur ia selama 3 hari. Tidak menegur teman kita selama 3 hari. Kan kalian tahu, apabila kita tidak menegur teman kita selama 3 hari, maka kita terhitung dosa terhadap teman kita. Nah, jangan biarkan emosi kita itu membuat kita memiliki dosa. Yang ke-11, materi kita yang terakhir adalah larangan bergaul dengan teman sebaya. Bergaul dengan teman sebaya. Nah, di sini ada pun larangan bergaul dengan teman sebaya, yaitu bermusuhan. Bermusuhan itu tidak boleh. Misal dia bermusuhan dengan kita bermusuhan dengan dia, lalu kita ingin mengadakan perang atau kita ingin berkelahi, itu tidak boleh dilakukan karena itu tidak baik. Nah, yang kedua, pergaulan bebas. Teman ingin mengajak kita ke karaokean itu baik sebenarnya, dan dia ingin mengajak kita ke tempat klub malam, dia ingin mengajak kita berbuat hal-hal yang tidak baik, dia ingin mengajak kita ke jalan yang salah, jalan yang buruk. Nah, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, melanggar norma-norma. Misal dia melakukan sesuatu yang melanggar norma dan agama. Misal dia memakai narkoba, dia memakai narkoba dan dia melakukan zina misalnya. Terus dia terus dia melakukan hal-hal yang tidak baik di masyarakat, misal mencuri, mencopet, dan membegal. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah kalian sudah mengerti? Sudah Mengerti. Sudah mengerti. Sudah. Nah, apakah kalian sudah mengerti dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Udah, Bu. Nah,
untuk mengetes pemahaman kalian dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa macam adab kepada teman sebaya. Nah, adab kepada teman sebaya tadi ada berapa? Ada 11. Di antaranya yang pertama, coba, berarti Pina kurang paham ya. Coba Isma. Menjaga amanah. Menjaga amanah. Yang kedua, Berprasangka baik. Berprasangka baik. yang ketiga, ayo apa? Ayo, udah berapa? Nah, mungkin Isma sudah lebih cukup memahami. Nah, baiklah, Ibu kami berikan. Adapun adab-adab dari berteman kepada teman sebaya. Yang pertama, bersikap amanah, berprasangka baik, niat untuk berteman bukan untuk memanfaatkan. Yang keempat, saling menasehati. Yang kelima, saling bekerja sama, tolong menolong. Yang keenam, tidak menggunjing atau menyebarkan aib. Yang ketujuh, tidak saling mendengki dan tidak saling menipu serta tidak saling membenci. Untuk yang ke-10, tidak saling menzalimi. Untuk yang ke-11, jangan kau biarkan ia selama 3 hari. Berarti tidak boleh apabila kita tidak menegur teman kita selama 3 hari. Baiklah, Ibu rasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini dan minggu lalu, Ibu harap kalian dapat mempelajarinya di rumah agar saat nanti ulangan tengah semester kalian tidak kewalahan untuk menjawab pertanyaan dari soal yang Ibu berikan. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, dan Ibu harap juga kepada kalian untuk belajar lagi lebih giat di rumah, memahami materi yang sudah Ibu berikan, supaya saat Ibu menjelaskan kembali kalian tidak lupa, kalian tidak kewalahan. Mengerti? Mengerti. Nah, baiklah, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah, Ibu harap dan Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Belajar lagi lebih giat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.